Hari ini sidang paripurna terakhir digelar di gedung DPR RI. Sejumlah Menteri Jokowi hadir dalam sidang tersebut. Sidang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan digelar sejak pukul 10 pagi. Sidang dihadiri 272 anggota DPR dari 541 total jumlah anggota. Sidang hari ini beragendakan pengambilan keputusan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Selain itu disampaikan pula laporan Pansus Haji terkait hasil pemeriksaannya atas penyelenggaraan Haji 2024. Paripurna hari ini juga dihadiri sejumlah Menteri Presiden Jokowi, diantaranya Menkumham RI Supratman Andi Aktas. Ketua DPR RI Puan Maharani menahan tangis saat berpidato dalam rapat paripurna terakhir DPR RI siang tadi. Dalam momen ini, Puan menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas kinerja DPR periode 2019-2024. Pimpinan DPR RI, kami juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama kita selama ini, tetap menjaga dinamika yang harmonis serta konstruktif dalam menjalankan tugas konstitusional. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI, hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat. Ada 8 partai politik yang ditetapkan KPU lolos ke DPR. PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dengan 110 kursi. Penetapan 8 partai politik lolos ke DPR serta 580 anggota DPR terpilih dilakukan KPU dalam rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dari 18 partai politik peserta pileg, sebanyak 8 partai politik dinyatakan KPU memenuhi ambang batas perolehan suara pemilih nasional sebanyak 4% sehingga lolos ke parlemen. Dari ke-8 partai politik tersebut, KPU menetapkan pula sebanyak 580 calon legislatif terpilih yang lolos ke Senayan. Dari hasil rekapitulasi, PDI Perjuangan mendapatkan 110 kursi. Partai Golkar 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, dan PAN 48 kursi. Dan terakhir, Partai Demokrat 44 kursi. Kita baru saja menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan kursi calon terpilih untuk DPR RI dan DPD RI. Alhamdulillah dengan demikian semua proses rangkaian pemilu legislatif DPD juga sudah selesai. Kita tetapkan kursinya, kita tetapkan calon terpilihnya, sehingga tahapan selanjutnya tinggal pelantikan. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Ayanupus Nadifah, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU telah menetapkan jumlah kursi DPR untuk Pileg 2024 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Saint League. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol anggota DPR. Perolehan kursi parpol anggota DPR RI 2024-2029 di posisi pertama PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Menyusul di posisi kedua Partai Golkar dengan 102 kursi. Disusul posisi ketiga Partai Gerindra dengan 86 kursi. Sementara Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan suara sah Pileg 2024 secara nasional sebanyak 151.793.293. Artinya, jika parpol ingin memenuhi ambang batas 4%, parpol harus mengantongi suara sah sebanyak 6.007.732,72. Sebanyak 280 dari 580 anggota DPR merupakan wajah baru. Beberapa di antaranya adalah artis dan tokoh populer yang memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan follower di media sosial. Dengan banyak wajah baru, akankah anggota DPR membawa semangat baru? Artis dan tokoh populer lolos melenggang ke DPR RI dalam Pileg 2024. Dari total 580 anggota DPR terpilih, setengahnya merupakan wajah baru yang perdana mencicipi kursi Senayan. Para newcomer ini bersemangat mengikuti pembekalan anggota DPR RI yang digelar Lemhanas pekan lalu. Di antaranya Denny Cagur, Uya Kuya, Once Mekel, Melly Guslau, hingga Verrell Bramasta, anak artis Vena Melinda. Salah satu pendatang baru Senayan, artis Nafa Urbah lolos dari Dapil 6 Jawa Tengah. Penyanyi populer tahun 90-an ini mengaku ingin membawa semangat baru dan berkontribusi di Komisi Pendidikan dan Olahraga. Kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan. Wajah baru lainnya Atalia Praratya, tokoh populer dengan 4,5 juta follower di Instagram ini lolos dari Dapil Jawa Barat. Istri Ridwan Kamil ini berharap bisa bergabung di Komisi Agama dan Sosial. Saya ini tertarik untuk berada di Komisi 8. Bagaimana menghadirkan generasi masa depan yang tadi unggul, yang mereka pintar, cerdas, punya empati. Kalau mereka tidak sehat secara fisik. Nah, Komisi 8 itu akan fokus pada bagaimana mereka mendorong agar supaya generasi masa depan hadir. Usai dilantik, 580 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD mengemban tugas berat. Ada ratusan PR RUU di daftar prolegnas yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Data Formapi, dari total 263 RUU di prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU atau hanya 10% yang disahkan hingga akhir masa jabatan. DPR dengan banyak wajah baru, akankah membawa semangat baru dan perbaikan? Tentu tak hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD periode 2024-2029, berbagai harapan disampaikan sejumlah warga terkait pelantikan Wakil Rakyat Terpilih 2024. Di antaranya, para anggota terpilih tersebut dapat mensejahterakan rakyat dan menjalankan tugasnya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Lebih ke DPR ya, karena kan itu merupakan lembaga perwakilan rakyat ya, jadi harus lebih mewakili rakyat lagi gitu. Jadi untuk kedepannya semoga DPR amanah untuk menjadi seseorang yang mewakili rakyat gitu. Ya, harapan kami sih kedepannya ya untuk para anggota DPR yang baru saja dilantik lebih baik, lebih amanah tentunya, dan juga mungkin lebih kualitas ya. Karena kan kalau lihat yang sebelum-sebelumnya itu ya lebih ditingkatkan lagi ya, untuk terutama masalah penanganan korupsi harus segera diberantas dan ya harus diselesaikan dengan baik.
harapannya sebagai rakyat biasa ya tentu saja anggota DPR yang baru dilantik itu kan betul-betul menyuarakan sebagai rakyat di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing ya, dan kebutuhan rakyatnya di daerah tanggung jawabnya beliau itu istilahnya betul-betul turun ke rakyat, apa keluhan rakyat, apa kebutuhan rakyat, jadi harus benar-benar mewakili apa yang diinginkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemilihan pimpinan DPR akan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Dasko menegaskan jabatan ketua akan diisi oleh fraksi yang meraih suara terbanyak di pemilihan legislatif 2024. Tentunya kalau lihat Undang-Undang MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama. Berbagai persiapan dilakukan jelang pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar esok hari. Untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan Indra Setia di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Indra, selamat sore. Sejauh ini apa saja persiapan yang dilakukan jelang pelantikan besok? Oke, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini bahwa hari ini DPR RI baru saja menyelesaikan rapat paripurna terakhir periode 2019 hingga periode 2024. Yang mana dari hasil rapat paripurna ini sejumlah undang-undang disahkan oleh DPR RI yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani ini sebanyak 79 RUU kabupaten kota menjadi undang-undang dan 5 RUU menjadi undang-undang terkait kerjasama pertahanan dengan negara asing. Dan dapat kami gambarkan juga terkait kesiapan esok hari, Priska dan juga pemirsa, bahwasannya total kesiapan di DPR ini untuk menjelang pelantikan esok hari ini sudah sebesar 95%, yang mana tinggal sedikit lagi ini rampung sebanyak 100%, dan seluruh dekorasi juga nuansa merah putih juga sudah terpasang di area DPR RI ini. Dan juga dapat kami informasikan juga terkait kesiapan ataupun pengamanan ini, Polda Metro Jaya dibantu oleh TNI maupun Pemda setempat ini setidaknya menerjunkan sebanyak 5.614 personil guna untuk menjaga keamanan demi kelancaran proses pelantikan esok hari tepat pada tanggal 1 Oktober 2024, Priska. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwasannya untuk pelantikan esok hari ini dibuka ataupun dimulai pada pukul 9:20 hingga berakhirnya pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya anggota terpilih sebanyak 580 DPR RI ini akan dilantik esok hari, begitu ditempatkan di gedung Kura-Kura DPR RI Senayan, Jakarta. Dan yang menariknya, Priska dan juga pemirsa, bahwasannya di akhir pidato tadi Puan Maharani menyebut apresiasi setinggi-tingginya terhadap masyarakat maupun juga para anggota yang selama ini bekerja keras dalam periode kepemimpinannya di periode 2019 hingga 2024, yang mana Puan juga sedikit bersedih, yang mana mereka meminta maaf terkait kinerja selama ini oleh masyarakat. Dan kami kabarkan yang terakhir, Priska dan juga pemirsa, bahwasanya esok hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan diagendakan datang untuk pelantikan MPR, DPR, DPD RI esok hari tepat pada 1 Oktober 2024. Sekian, Priska. Ya, terima kasih Indra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai dilakukan penangkapan, publik figur Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil tes urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Ke-6 orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika.
melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan kelima rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ais melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan selalu mendapat sorotan publik terkait penyalahgunaan narkoba. Polisi menangkap Andrew Andika bersama 5 temannya di kawasan Bogor karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Untuk membahasnya sudah bersama kami mantan Kabag Humas BNN sekaligus pakar hukum narkotika Bapak Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Yo, selamat sore. Ya Pak Slamet, ini lagi-lagi artis terjerat kasus narkoba. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya, kalau artis kemudian menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu adalah salah satu model atau contoh yang buruk bagi generasi atau bagi anak-anak muda atau bagi kaum muda. Kemudian kita lihat bahwa dia itu mengalami kecanduan. Namanya pecandu, pasti mengalami kecanduan. Apakah kecanduan yang stabil atau kecanduan yang tidak stabil, artinya di mana kebutuhan dari para pecandu itu tidak ada yang datar, pasti dari angka 1 katakanlah contoh dari angka 1 sampai dengan angka 10 meningkat, tidak ada yang kemudian 1-2 mendatar kemudian mendatar terus, itu jarang saya temukan. Oleh karena itu ini adalah sangat berbahaya dan ini contoh yang tidak baik, maka bagi anak-anak muda jangan dicontoh. Karena apa? Ketika artis itu kemudian menyalahgunakan dan tertangkap, ini adalah menjadi promosi yang luar biasa bagi para mafia narkotik, kurir-kurir narkotika itu. Baik, apa yang kira-kira membuat pelaku dunia hiburan atau artis-artis ini rentan terjerat narkoba, Pak Slamet? Pasti alasannya adalah kejar tayang. Alasan yang lain adalah doping. Padahal doping itu ada hal-hal yang lain yang bisa digunakan untuk doping. Misalnya vitamin yang cocok untuk kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau menggunakan barang haram ini adalah sangat berbahaya. Saya tidak tahu apakah dia mengetahui dampak-dampak yang bahaya di kemudian hari, di jauh-jauh hari ke depan. Ini sangat berbahaya. Bisa dia orang yang sangat sensitif, dia orang yang sangat peka, kemudian ada kejahatan-kejahatan kecil ketika dia sudah tidak mempunyai duit untuk membeli barang haram ini, itu Mbak. Baik, bagaimana dengan pengaruh lingkungan dan juga mungkin ketersediaan uang untuk bisa membeli barang haram ini, Pak Slamet? Ya, lingkungan artis adalah anggapan dari para kurir itu dia adalah orang-orang yang banyak duit, padahal belum tentu menurut saya. Karena dianggap sebagai orang yang punya duit, karena orang yang kejar tayang, maka didekatilah oleh para kurir-kurir atau mafia-mafia kecil untuk mendekat kepada para mafia. Lingkungan biasanya mendukung. Jangan-jangan dianggap hal yang aneh ketika tidak menggunakan. Oleh karena itu teman-teman dari penyidik mungkin bisa dikembangkan kepada upline maupun downline-nya atau teman-teman yang saat itu sedang berada. Saya yakin dia tidak sendirian dan ternyata benar di tempat lain ada teman lain yang menyalahgunakan. Barangkali masih ada teman-teman yang lain juga menyalahgunakan itu.
Baik, Pak Slamet, ini dalam banyak kasus artis yang terjerat narkoba, ujung-ujungnya direhabilitasi. Apakah ini cukup kuat sanksinya, efek jerahnya cukup, atau perlu hal lain yang dilakukan untuk membuat artis ini jera mengkonsumsi narkoba? Iya, dalam hukum acara pidana narkotika, rehabilitasi itu adalah hak bagi para pecandu yang terlibat di dalam hukum, hak untuk diberikan rehabilitasi. Karena apa? Dia mempunyai hak untuk sehat. Maka kewajiban bagi penegak hukum, kewajiban bagi para penyidik yang melakukan penindakan, maka untuk memberikan hak kepada dia dengan cara diawali dengan assessment terpadu atau asesmen terpadu, TAT, tim asesmen terpadu. Di situ untuk mengetahui zat apa yang dia pakai, sejak kapan dia pakai, kemudian bagaimana cara-cara menggunakannya. Kemudian yang rutin-rutin itu zat apa yang nanti akan diketahui oleh penyidik. Yang rutin ini, yang kemudian yang kadang-kadang pakai sesuatu itu juga harus menjadi bagian dari pekerjaan tim asesmen terpadu yang diajukan oleh penyidik kepada tim asesmen terpadu, baik ada yang di BNN maupun di rumah sakit Polri. Itu. Baik, terima kasih Pak Slamet pribadi sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat Pak, selamat beraktivitas. Sore. Pemirsa, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu keterangan kepolisian terkait olah TKP. Sementara itu kegiatan operasional di gedung Bakamla tetap dilakukan seperti biasa meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat. Pemirsa, meski proses pendinginan masih dilakukan, para staf Bakamla Republik Indonesia tetap beraktivitas kerja untuk melayani publik. Agar pelayanan publik tetap berjalan, Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung. Selain itu, staf Bakamla juga masih memiliki beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Sementara itu terkait olah TKP, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu pihak kepolisian. Pemerintah ini tadi barusan rapat, baru selesai 5 menit yang lalu. Kita mencari alternatif. Sekarang rombongan lagi ngecek seluruh ke dalam. Kondisi lihat secara sekilas lah. Nanti mungkin akan diturunkan ahli untuk mengecek kelayakan gedung ini untuk bisa ditempati sebagai kantor kembali. Karena mungkin ada risiko-risiko. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya, yang lebih jelas lagi. Kalau oleh TKP mungkin dari Polres itu saya juga belum dapat berita kapan akan dilaksanakan, tapi beberapa barang, kemudian beberapa pekerja yang tadinya bekerja di lantai 6 itu melaksanakan renovasi sudah dimintai keterangan, termasuk anggota Bakamla sendiri yang jaga kemarin dimintai keterangan juga bagaimana kronologisnya sampai diketahui adanya api dan proses selanjutnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi terkait kegiatan masjid. Senin pagi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umrah dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil
sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan penyusunan kabinet pemerintahan baru pada 5 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau pada 15 Oktober mendatang. Dasko mengatakan jumlah dan bentuk kabinet Prabowo Gibran masih menyesuaikan nomenklatur yang saat ini masih terus dibahas. Wakil Ketua DPR RI ini menyebut nama-nama menteri dari kalangan parpol tidak sebanyak dari kalangan profesional. Dasko enggan berspekulasi lebih jauh terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran sebab penyusunan kabinet merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan membentuk zakon kabinet yang memprioritaskan kalangan profesional ketimbang dari partai politik. Selain itu, jumlah kementerian berpeluang melebihi saat ini, seiring Undang-Undang Kementerian Negara yang memberi kewenangan penuh kepada presiden terpilih. Balai tersebut juga tidak membatasi jumlah kementerian meskipun tetap memperhatikan efektivitas. Dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah, ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya, tetapi tentunya presiden terpilih punya target, kemungkinan H-5 sudah selesai, demikian. Ya, tadi saya bilang bahwa susunan kabinet masih dinamis, sehingga saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, seperti apa nanti postur kabinetnya kita akan lihat pada waktunya nanti. Saya kemarin sudah terangkan ke beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan di nasional. Nah, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Sementara itu jubir Prabowo Subianto mengungkap 3 syarat yang harus dimiliki calon menteri kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian baru usai pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut calon Menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kabinet setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait
dengan komitmen anti korupsi. Itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua, itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk Zakon kabinet. Kemudian ketiga, loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi terkait kegiatan masjid. Senin pagi, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umrah dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga WiFi jika ia terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri. Tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Dalam kunjungan atau silaturahmi ini, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga WiFi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Jadi kalau daerah Bukit Duri, tahulah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf, mungkin saya agak emosional karena jujur bagi saya, Engkong Zain ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluarga besar Soekarno-Muhammad dan saya sebagai cucu. Semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti insentif untuk Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk ya perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali membuat heboh setelah sebelumnya mengenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono. Kini Kaesang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Kadang tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda. Padahal saya tadi mau kasih private jet.
makar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan mengunjungi warga Kampung Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 ini berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun melanjutkan agenda kampanyenya dengan menemui warga Kampung Bayam Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang. Dharma Kun menyapa para warga sekaligus berinteraksi menampung sejumlah permasalahan warga di Kampung Bayam. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi ini, Dharma Kun mengatakan sudah mempersiapkan sejumlah program ekonomi beradab. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak warga dengan mengembalikan rumah tinggal yang layak. Dharma Pongrekun juga menjelaskan salah satu strategi kampanyenya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cara belusukan agar efektif mendengar keluhan dari warga. Agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Ya, orang tua kita bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Cagup nomor urut 2 ini juga akan meluncurkan kartu Jakartaku Aman untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Selanjutnya dari kampanye di wilayah Kabupaten Tuban, pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerap aspirasi dan menghibur pekerja pabrik. Kofifa memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Masa kampanye Pilkada Jatim 2024, calon Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa bertemu dengan ribuan pekerja sigaret kretek tangan di wilayah Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu siang. Selain menyapa dan melayani foto bersama, dalam kesempatan tersebut, Kofifa yang didampingi calon Bupati Tuban, Halindra Fariski, menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja pabrik yang umumnya kaum perempuan. Kofifa juga memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seorang pekerja perempuan mengaku senang saat didatangi calon gubernur dan berharap gubernur yang terpilih nanti bisa mengayomi kaum perempuan. Pemimpin yang baik, ramah, mukanya merakyat lah. Kayak seperti siapa nih, Bu? Merakyat? Iya, seperti siapa mungkin saja pemimpin yang seperti sekarang kan menjadi benar. Nah, mungkin dilanjutkan lagi lah, memberikan harapan hidup terutama bagi perempuan tulang punggung ekonomi keluarga. Ini menjadi bagian yang bisa dicarikan solusinya oleh SKT dan oleh MPS ini.
Selain itu, calon gubernur Jatim nomor urut 2 tersebut menghibur para pekerja dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ikan Dalam Kolam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Untuk memanaskan mesin partai dan mensolidkan kader menjelang pilkada, DPC PDI Perjuangan Tulungagung menggelar konsolidasi internal. Calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini memaparkan sejumlah program untuk masyarakat, salah satunya menawarkan program sekolah gratis. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini menghadiri kegiatan konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Tulungagung Minggu siang. Konsolidasi ini dilakukan untuk lebih mengkristalkan langkah-langkah proses untuk mencapai kemenangan. Di hadapan para pengurus partai dan relawan, Risma memaparkan sejumlah program untuk ditawarkan pada masyarakat, diantaranya pengentasan kemiskinan dan sekolah gratis. Pemirsa, elektabilitas calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menunjukkan dominasinya berdasarkan survei terbaru indikator politik. Elektabilitas Khofifah unggul dibandingkan dua cagup Jatim lainnya, yaitu Tri Risma hari ini dan Lulu Nur Hamidah. Berdasarkan survei terbaru indikator politik, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa berhasil memperoleh elektabilitas 60,9%. Raihan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dua calon gubernur Jawa Timur lainnya, yaitu Tri Risma hari ini dan Lulu Nur Hamidah. Dalam survei tersebut, elektabilitas cagup Jatim nomor urut 3 Tri Risma hari ini hanya mencapai angka 26,9%. Sedangkan elektabilitas cagup Jatim nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah berada di angka 1,8%. Pilkada 2024 menghadirkan 3 sosok perempuan yang akan bersaing untuk meraih kursi sebagai Gubernur Jawa Timur. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma hari ini, dan juga Lulu Nur Hamidah. Masyarakat pun mulai mencermati visi dan misi ketiganya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Kita akan mengulas pergerakan politik dari ketiga Srikandi tersebut, dan kini kita telah terhubung dengan Anjas Pramono, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Inklusif dan Keberagaman, Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan, Solihul Umam, Jubir DPW PKB Jawa Timur, dan Kendi Muslim sebagai pengamat politik. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore Mbak. Selamat sore semuanya. Mbak. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Anjas dulu. Pak Anjas, ini survei indikator politik menyatakan elektabilitas Khofifah unggul. Bagaimana tanggapan Anda? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Priska dan teman-teman semua. Tentunya kita dari awal Partai Perindo sangat optimis ya, bahwa kita mengusung Ibu Khofifah memang berdasarkan beberapa laporan, beberapa survei yang kita lakukan di beberapa daerah, termasuk khususnya di Jawa Timur, yang memang secara angka approval rating dari Bu Khofifah dan Kang Emil ini sangat besar sekali, dan terbukti dengan sampai detik ini kita mendapatkan 61,2 sekian persen angka kepuasan masyarakat yang memang tergolong sangat tinggi. Ini yang menjadi kita poin utama optimis kita sebagai Partai Perindo, terutamanya di Provinsi Jawa Timur, bahwa kita yakin pada periode ini dan pemilu yang akan datang kita akan menang telak untuk pasangan Khofifah Emil. Ya, menurut Anda apa faktor yang membuat Khofifah unggul dibandingkan kandidat lain sejauh ini? Tentunya kita berdasarkan kualitas kerja dan bagaimana program-program kerja yang telah dilakukan oleh Bu Khofifah selama 5 tahun ke belakang. Mengingat beliau juga salah satu senior saya di salah satu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita tahu betul bagaimana Bu Khofifah ini merawat basis sahabat-sahabat muslimat dan teman-teman NU juga menjadi barisan yang berada di barisan terdepan ketika beliau menginginkan maju untuk di periode kedua kayak gitu. Ya, baik. Pak Kennedy, menanggapi tentang Khofifah yang unggul di Jawa Timur sejauh ini secara persentase dari indikator politik bagaimana?
Ya, Friska, memang di survei kami yang dilakukan di pertengahan bulan September ini kita menemukan angka elektabilitas Ibu Khofifah memang jauh mengungguli kandidat lainnya ya, seperti Ibu Risma maupun Ibu Luluk. Ini bisa dijelaskan oleh 3 faktor. Satu, approval rating yang sangat tinggi kepada Ibu Khofifah mencapai hingga 85% hampir. Kemudian juga 2, faktor popularitas. Ini menurut saya sangat wajar karena Bu Khofifah bagaimanapun juga adalah incumbent dan juga petahana yang sudah selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur dengan approval rating yang sangat tinggi. Kemudian juga tingkat penerimaan kembali untuk menjabat sebagai gubernur pun juga tinggi. Di survei kami ketika ditanyakan apakah responden menginginkan kembali Bu Khofifah untuk menjadi gubernur, itu ada hampir 67% responden survei yang mengatakan mereka menginginkan kembali Bu Khofifah untuk kembali duduk menjadi gubernur. Namun ini tidak menutup kemungkinan bagi Bu Risma sebagai penantang terdekat dengan angka survei di 26% untuk bisa mengejar, karena ada gap popularitas yang lumayan jomplang sehingga itu masih menyisakan ruang bagi Bu Risma untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya gitu. Popularitas Bu Risma sendiri masih di angka 60-an% dan memang kalau kita lihat, kita bedah dari sisi demografi di data survei, basis dukungan Bu Risma saat ini masih sangat terkonsentrasi di basis merah, dan juga basis merah ini maksudnya basis PDIP dan juga di kalangan perkotaan gitu. Jadi Bu Risma memang punya PR untuk bagaimana memperluas basis di wilayah pedesaan dan basis pemilih di menengah ke bawah dan juga kalangan santri gitu ya, kalangan NU loh gitu. Ketika kita analisa di responden yang mengetahui 3 nama, memang ada terjadi peningkatan elektabilitas oleh Bu Risma gitu. Oleh karena itu saya melihat masih ada peluang bagi Bu Risma untuk mengejar ketertinggalannya, meskipun Bu Khofifah saat ini memang sangat dominan gitu jika kita cermati dari angka survei. Namun ini wajar karena Bu Risma kan praktis baru bekerja selama satu bulan terakhir ya, sejak penetapan KPU, dan proses penentuan bahwa Bu Risma yang dipilih oleh Ketua Umum Ibu Megawati juga bisa dikategorikan sebagai keputusan last minute ya, oleh karena itu waktu sosialisasi juga masih baru singkat dan masih ada 1 bulan lebih ke depan untuk gencar melakukan sosialisasi bagi Bu Risma maupun juga Bu Lulu yang popularitasnya masih di angka 6,6%. Jadi memang mesin partai PKB dan juga PDIP perlu bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dari kandidat yang diusungnya. Baik, Pak Seno. Ya, Mbak Friska. Ya, Pak Seno, kalau melihat angka ini tadi disebutkan Bu Risma ini ada di 26,9%, sedangkan Ibu Khofifah di 60,9%. Bagaimana Anda melihat angka ini, Pak Seno? Ya, buat kami sebagai pasangan non-incumbent, non-petahana, yang dikatakan Pak Kennedy Muslim tadi, bahwa starting point kita itu sangat dekat dengan injury time pada waktu penetapan calon dari PDI Perjuangan, itu sangat dekat waktunya dengan pendaftaran di KPU. Tetapi sampai hari ini kita sudah mendapatkan angka elektoral sebesar hampir 27%. Buat kami sebagai pasangan penantang incumbent, ini modal elektoral yang cukup signifikan dan masih menumbuhkan rasa optimisme yang luar biasa bagi kami. Memang kami sadari secara analitis bahwa PR kami saat ini adalah bagaimana caranya agar popularitas Bu Risma bisa segera mencapai angka yang lebih maksimal. Dengan popularitas 60% saja, elektabilitasnya hampir 27%. Apalagi nanti kalau bisa digenjot ke angka 90 sampai menuju 100%. Saya rasa nanti potensi kenaikan elektabilitas itu masih sangat ada. Kenapa? Karena masa kampanye kita masih menyisakan waktu cukup panjang, ada waktu sekitar 2 bulan. Dengan demikian, seluruh kampanye gagasan yang sedang kami siapkan, itu upayanya akan kami dorong semaksimal mungkin masuk ke berbagai kelompok segmentasi pemilih. Karena isu yang kami bawa adalah isu yang saya rasa menempatkan warga Jawa Timur sebagai pemilih yang terhormat, pemilih yang rasional, pemilih yang punya prinsip jati diri dan pakem sosiologis, tetapi siap untuk menyiapkan diri sebagai salah satu provinsi yang akan menjadi sangat penting pasca perpindahan status ibu kota ke IKN. Maka dari itu kemungkinan program kami semuanya adalah bicara tentang
mempersiapkan SDM yang berkualitas. Sekolah gratis misalnya yang tadi disampaikan di dalam video awal, bagaimana kepemimpinan Bu Risma semasa menjadi wali kota Surabaya itu berhasil menciptakan sekolah gratis dari SD, SMP, SMA, SMK sederajat di sekolah negeri. Itu harapannya bisa direplikasi di provinsi tanpa iuran, tanpa pungutan. Karena semangat utamanya adalah resik-resik Jawa Timur. Sehingga saat pemerintahannya bersih, dipimpin oleh orang yang bersih, yang bebas dari isu-isu korupsi, isu kolusi dan nepotisme, yang terbukti rekam jejak politiknya bersih, itu pelayanan publik juga akan didorong secara maksimal. Itu yang akan kami bawa selama sekian bulan ke depan. Dengan harapan itu kami optimis bahwa popularitas Bu Risma akan segera meningkat, demikian pula diikuti dengan elektabilitasnya. Itu Mbak Friska dari kami. Baik, Pak Solehul, ini dari 3 calon gubernur, Ibu Lulu Nur Hamidah sepertinya angkanya paling kecil begitu ya. Ini tercatat 1,8% menurut indikator politik. Bagaimana tanggapan Anda dan tim? Ya, baik, terima kasih Mbak Friska. Kami di DPW PKB Jawa Timur sebenarnya masih tetap optimis terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh DPP PKB bahwa pasangan Lukman ini akan bisa menjadi pasangan yang layak tanding bagi Bu Khofifah. Angka 50 ke atas itu, 60 bahkan lebih dari 50% itu wajar karena mungkin Bu Khofifah sudah 4 kali tanding di Jawa Timur, 4 kali ini. Dan bagi kami sebagai penantang baru di Jawa Timur, Bu Lulu sebenarnya sosok yang sangat cerdas sekaligus sosok yang banyak diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur, terutama ketika kita mau terjun ke masyarakat. Banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat Jawa Timur yang itu mungkin bisa jadi tidak masuk dalam kerangka survei. Terus kemudian yang kedua, kami juga menyadari sebenarnya ini ada ambiguitas. Satu sisi potensi pelemahan, kemunduran pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu menjadi isu sentral di Jawa Timur hari ini. Namun survei Bu Khofifah itu sangat tinggi. Kita agak sanksi ketika ada hal yang semacam itu, 2 posisi yang sangat ambigu. Nah, bagi kami bisa jadi masyarakat Jawa Timur ini sudah dalam tanda kutip ini sudah jenuh, ada titik jenuh. Jadi ketika ada survei di situ, yang terjadi adalah jawaban-jawaban yang itu ada kejenuhan. Semisal ini contoh, kenal Khofifah, mereka pasti akan kenal. Apakah akan memilih Bu Khofifah juga akan sama, akan memilih Bu Khofifah. Itu bagi kami adalah tingkat kejenuhan masyarakat Jawa Timur, di mana ya sosok yang ditampilkan hanya itu saja. Jadi seperti itu, Mbak Friska. Baik, lalu seberapa optimis Pak Solehul bahwa Bu Lulu ini akan berhasil dalam Pilkada Jawa Timur? Bu Lulu ini sosok pemimpin, sosok perempuan yang tidak mau diam, berdiri di belakang podium, di belakang panggung, yang hanya pidato kesana kemari. Enggak. Bu Lulu ini hampir relatif karena jiwa aktivisnya juga tinggi. Dulu aktif di pergerakan juga sama mungkin dengan Bu Khofifah. Jadi saya yakin Bu Lulu dan maupun Mas Lukman ini mau terlibat aktif dalam setiap aktivitas masyarakat di Jawa Timur. Dan saya yakin mesin politik Partai Kebangkitan Bangsa hari ini di Jawa Timur sebagai partai pemenang turut serta menjadi andil tersendiri. Dan tolong dicatat bahwa Bu Khofifah 2013 itu juga diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, dan itu sendiri, PKB sendiri diusung dengan beberapa partai non-parlemen. Dan pada kenyataannya waktu itu Bu Khofifah juga menjadi sosok yang sangat diperhitungkan oleh Pak Dekarwo sebagai incumbent. Baik, saya ke Pak Anjas. Pak Anjas, kalau di antara 2 kandidat lain ini ada Bu Khofifah, rivalnya adalah Bu Tri Risma hari ini dan juga Ibu Lulu. Di antara 2 kandidat ini siapa menurut Anda dan tim pesaing paling kuat untuk Ibu Khofifah? Tentunya 2 orang tadi yang disebutkan sama-sama dengan senior saya semua, dan tentu saya takzim kepada mereka semua, termasuk Mbak Lulu dan juga ada Bu Risma juga di sini. Tapi satu hal yang ingin kita titik beratkan dari tim kampanye Bu Khofifah dan
Kang Emil adalah bagaimana kita dapat melakukan make sure kepada teman-teman yang ada di posisi sebagai swing voter dan teman-teman Gen Z. Karena kita melihat bagaimana itu yang akan menjadi fokus utama kita selama 1 sampai 2 bulan ke depan tentunya teman-teman ya. Karena ketika kita melihat teman-teman PKB mempunyai basis yang luar biasa hebat, teman-teman PDIP dan juga Mas Seno dan teman-teman juga memiliki basis yang luar biasa militan. Tentu mereka adalah teman-teman kita yang mempunyai basis massa yang sangat kuat. Akan tapi kami masih optimis bagaimana kepuasan kinerja terhadap 5 tahun pasca 1 periode Bu Khofifah ini ternyata membuktikan bahwa masyarakat Jawa Timur merasa puas. Ada beberapa program-program secara yang kita melihat bagaimana dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya di daerah Jawa Timur, yang tentunya ini menjadi salah satu alasan kuat kenapa kita sangat optimis bahwa kita akan menang telak dengan margin yang sangat tebal ketika kita dibandingkan dengan lawan-lawan yang lain kayak gitu. Meskipun masih ada waktu 1,5 bulan bahkan 2 bulan yang akan ke depan, kita tidak akan pernah untuk berhenti untuk mengkampanyekan, dan fokus utama kita nantinya adalah penguatan pada generasi Z, Gen Z dan juga teman-teman pemilih pemula untuk pada pada bulan November nanti di 2024. Baik, Pak Kennedy, kalau menurut Anda bagaimana karakteristik pemilih di Pilkada Jawa Timur ini? Tadi Pak Anjas sudah sempat menyebutkan Gen Z begitu. Apakah cukup besar angkanya di Jawa Timur dan cukup menjadi poin untuk kemenangan dari ketiga calon ini? Pak Kennedy, menurut saya memang situasi masih sangat dinamis ya, karena juga di survei juga ditanyakan kapan responden biasanya menentukan pilihannya dalam pilkada. Itu masih ada 66,5% yang mengatakan mereka akan sudah yakin dengan pilihannya itu ketika kampanye resmi, bahkan pada hari pemilihan gitu. Itu jumlahnya mencapai 66,5%. Berarti itu kan pemilih yang belum mantap gitu loh. Jadi masih ada 2/3 pemilih itu yang masih bisa merubah pilihannya gitu. Meskipun pada saat ini ketika ditanyakan itu balik lagi ke rumus dasar elektoral ya, maksudnya popularitas, elektabilitas itu sangat ditentukan oleh tingkat popularitas gitu, karena kalau pemilih tidak kenal maka mereka tidak akan memilih gitu loh. Tapi meskipun di pilkada ini merupakan pertarungan personality atau figur personal dari masing-masing kandidat, namun tidak bisa dilupakan juga faktor mesin partai, apalagi di konteks Jawa Timur ini yang sudah dari sejak lama dikenal sebagai kandang merah dan juga kandang hijau ya, dalam hal ini PKB dan PDIP yang secara historis memang punya mesin partai yang mumpuni untuk di konteks di Jawa Timur. Itu biasanya menjelang hari H itu ketika mesin partai sudah benar-benar bekerja secara maksimal dan berhasil mengkonsolidasikan dukungannya, itu biasanya akan punya efek tentunya terhadap kandidat yang mereka usung gitu. Baik, Pak Kennedy, kalau yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan oleh calon-calon pemilih ini lebih kemana? Calon pemimpinnya kah, calon gubernur dan calon wakil gubernurnya, atau partai politik pengusungnya menurut Anda? Secara umum biasanya faktor partai itu sangat kecil ya menentukan koalisi yang gemuk. Itu belum tentu juga jika mereka mengusung kandidat yang popularitas dan elektabilitasnya rendah, itu juga biasanya tidak efektif gitu loh, meskipun koalisi didukung oleh koalisi yang gemuk, karena faktor figur personal dan personal kandidat itu lebih dominan daripada faktor mesin partai dalam pilkada-pilkada pada umumnya gitu. Namun di kali ini menurut saya di Jawa Timur masing-masing kandidat tentu perlu bertarung visi dan gagasan serta isu-isu ya, maksudnya. Ini belum memperhitungkan jika ada isu negatif yang menyerang salah satu kandidat, isu korupsi, isu apa, itu pun juga masih bisa menjadi game changer dalam pilkada gitu. Itu makanya saya tadi mengatakan bahwa masih sangat dinamis situasi 2 bulan mendatang. Ini tentu perlu kita cermatin terus dengan survei-survei berikutnya. Baik, ada yang perlu diwaspadai oleh masing-masing kandidat dalam masa kampanye ini, Pak Kennedy? Masing-masing tentu punya tantangannya sendiri ya. Seperti tadi saya katakan, kalau untuk Bu Khofifah memang
relatif sudah cukup dominan, bagaimana dia mempertahankan momentum dan juga menjaga soliditas dari koalisi yang sudah dibangun selama ini. Bagi Bu Risma tadi masih ada ruang untuk meningkatkan popularitas dan juga bagaimana mengkonsolidasikan basis merah atau basis pemilih PDIP, karena kalau kita membaca dari data survei pertengahan September tadi, basis pemilih PDIP masih terbelah dua merata ya, antara Bu Hovifah dengan Bu Risma gitu. Begitupun juga dengan Bu Luluk, bagaimana ia bisa mengkonsolidasikan basis dukungan PKB, karena basis dukungan PKB saat ini mayoritas hampir 78-80% itu masih ke Bu Hovifah gitu. Dan ini wajar karena Bu Hovifah dulu juga secara historis dan juga secara kultural dekat dengan PKB ya, secara historis gitu. Menurut saya itu masing-masing tantangan bagaimana masing-masing kandidat bisa meningkatkan elektabilitas mereka ke depan. Baik, terima kasih Pak Anjas Pramono, Ketua DPP Partai Perindo, Seno Bagaskoro Jubir PDIP, Bapak Solihul Umam Jubir DPW PKB Jawa Timur, dan Bapak Kennedy Muslim, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Sondo sore hari ini. Salam sehat Bapak, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Priska, terima kasih semuanya. Pemirsa, dua kandidat calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi aktif berkampanye untuk meraih dukungan warga. Keduanya menawarkan sejumlah janji bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Pahlawan muda, aku rindu padamu. Pahlawan muda. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa berkampanye di kota Salatiga, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Salah satu lokasi yang didatangi ialah sentra pembuatan tahu tertua di Kecamatan Sidorejo. Dalam kesempatan tersebut, Andika berjanji akan merevitalisasi industri UMKM sehingga para perajin tahu bisa lebih maju dengan teknologi terkini dan akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga para perajin memiliki kemampuan yang mumpuni. Ya, itu betul sekali dan itu adalah evaluasi kami semua, baik dari sisi infrastruktur partai maupun relawan. Yang jelas kami akan terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan, yang jelas kami tetap optimis. Kita bergerak untuk mengisi kursi yang paling depan. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi hadir dalam kegiatan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh di Gedung Dewi Sri Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Dalam pidatonya, Ahmad Lutfi berjanji siap membantu kesejahteraan buruh dengan menciptakan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional serta menyediakan program daycare atau penitipan anak untuk pekerja yang masih memiliki anak balita. Juga akan menambah kekuatan kami dalam rangka memberikan ekspansi terkait pelayanan kami mendengar dan melihat wilayah Jawa Tengah untuk Kampanye Pilkada Serentak 2024 telah dimulai dari 25 September lalu hingga 23 November 2024. Tentunya janji yang disampaikan para calon kepala daerah saat berkampanye harus menjadi komitmen nyata yang harus diwujudkan kepada masyarakat. Dari Salatiga dan Grobogan, Jawa Tengah, Lurisa Lulu dan Rustama Nusantara, iNews melaporkan.